Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh Kang Sahar. Apa kabar Kang Sahar? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini energik banget. Beliau ini adalah sebagai seorang remaja yang energik, yang luar biasa. Kemudian sudah tidak bisa diragukan lagi nih dari segi perjuangan dakwahnya ya. Apalagi beliau ini sebagai content creator. Apa nih Kang Sahar kalau boleh bocoran akunnya nih? Oh iya. Nah jadi akunnya itu di Instagram @alfatahar_ itu salah akunnya. Tuh nanti ditulis ya di bawah ada nama beliau atau akun beliau. Nih, pada saat ini nih kita akan berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol terkait dengan menjadi pemuda yang hebat. Bagaimana nih Kang Sahar, pemuda hebat itu seperti apa? Nah kalau misal dari tema dan bahasan kita hari ini itu tepat tentang pemuda yang hebat adalah gimana caranya pemuda ini adalah dia mempunyai sebuah potensi yang sangat besar, dimana waktu produktif, dimana waktu dia bisa melakukan banyak hal itu di waktu muda. Nah pada hari ini sebenarnya kita harus emang benar-benar produktif. Jangan sampai banyak sekali pemuda yang beralasan dan berargumentasi, mending kita habisin dulu waktu muda, kita mending main dulu, foya-foya dulu, nanti kalau misalnya tobat itu tua aja. Padahal kita sebenarnya nggak tahu mati itu kapan gitu kan. Nah jadi ini merupakan sebuah bahasan bahwa teman-teman kita tuh harus menjadi pemuda yang hebat, menjadi pemuda yang produktif, menjadi seorang muslim produktif. Dan insya Allah ketika kita di waktu muda untuk taat kepada Allah, senantiasa berdakwah, insya Allah kita akan menjadi pemuda hebat. Dan insya Allah Islam akan berada di kehidupan kita seperti itu. Luar biasa. Iya ini ngomong-ngomong pemuda hebat pada saat ini ya. Seperti apa nih faktanya kondisi remaja pada saat ini? Ya, kalau misalnya kita bahas tentang kondisi dan fakta pada hari ini, banyak sekali para pemuda dan para remaja itu jauh dari Islam. Mereka tidak mengenal Islam, mereka hanya mengkaji Islam itu hanya cuma sekedar batasan sholat aja. Tapi mereka nggak tahu kepada materi yang itu lebih mendalam. Padahal ketika kita melihat fakta hari ini, banyak sekali pemuda yang tadi jauh dari Islam, mereka tidak mengenal agamanya, dan akhirnya ketika banyak sekali perkembangan zaman, globalisasi, budaya barat masuk, dan akhirnya mereka tenggelam di sana gitu. Nah jadi fakta hari ini banyak sekali pemuda yang banyak tenggelam pada kebudayaan-kebudayaan yang jauh dari Islam. Mereka tanda kutip banyak perempuan yang sekarang hilang rasa malunya. Mereka joget-joget di TikTok gitu kan. Nah itu kenapa? Karena mereka pengen terkenal. Yang penting terkenal, yang penting dapat uang. Padahal kita tahu bahwa kita itu diatur. Kita itu diatur dalam pergaulan, dalam perilaku kita hidup gitu. Dan apalagi masalah berpakaian itu di Islam itu diatur banget. Jadi kalau misalnya faktanya hari ini banyak sekali pemuda yang tadi tidak tahu gitu kan antara bagaimana caranya dia melakukan hal karena mereka itu jauh dari yang namanya itu mengkaji Islam gitu. Iya, luar biasa sekali ya. Ini betul-betul daging semua nih dari Kang Sahar terkait dengan fakta remaja pada saat ini. Nih, bagaimana dengan fakta remaja juga yang mana kondisi saat ini tuh menjamurnya pemuda-pemuda hijrah nih. Bagaimana nih tanggapan atau kondisi seperti itu menurut Kang Sahar? Nah pada hari ini juga sebenarnya banyak ya teman-teman kita yang mulai berhijrah dengan pemuda hijrah gitu kan. Nah sebenarnya ini merupakan sebuah hal yang sangat bagus karena ini merupakan sebuah langkah yang harus diambil oleh pemuda pada saat ini. Kita lihat aja di Indonesia itu yang pacaran itu banyak, di pinggir jalan itu banyak pacaran, malam mingguan itu boncengan gitu kan. Dan kita harus tahu teman-teman, ternyata ketika kita melihat hal seperti itu, kita harus benar-benar bisa mendakwahkan mereka. Karena bagaimanapun kita tadi, bahwa kalau misalnya kita sekarang mengikuti hawa nafsu kita, nauzubillah kita bakal jadi orang yang celaka. Jadi kalau misalnya tadi melihat fakta ada pemuda hijrah, nah itu merupakan sebuah langkah yang sangat baik. Dan itu merupakan sebuah pemuda yang istimewa. Karena dikala banyak orang lain bermaksiat, orang lain berpacaran, orang lain berzina, minum khamar, dia memilih untuk berhijrah, dia memilih untuk taat kepada Allah. Tapi masalahnya banyak hari ini tuh berhijrah tapi ikut tren doang. Itu bukan dari keikhlasan. Sedangkan kalau misalnya kita berhijrah itu karena ikut-ikutan doang, pasti ketika kita tahu hijrah itu ternyata berat, hijrah itu ternyata banyak sekali yang mencaci maki, ternyata kita merasa sendiri misalkan. Nah jadi kita harus tahu ternyata ketika berhijrah itu bukan cuma ikut tren-tren doang, bukan. Tapi kita berhijrah itu karena Allah. Karena kalau misalnya seorang itu berhijrah
bekerja bukan karena Allah, dia mencari dunia, atau dia berpikir untuk mendapatkan si istri atau suami yang soleh dan soleha, nggak bakal istiqomah hijrahnya seperti itu. Jadi penting juga ya pondasi dalam berhijrah ini. Betul. Oh ya, jadi kata kuncinya ini teman-teman ya, yang mau berhijrah ini kokohkan dulu pondasinya, karena itulah yang menjadi kunci istiqomah dalam berhijrah. Begitu ya Kang Sahar? Iya betul. Nah kemudian begini, nah pertanyaannya, bisakah nih masa muda ini dibuatkan kesibukan dengan berdakwah? Nah itu pertanyaan yang bagus ternyata. Jadi gini teman-teman, Sar itu sekarang masih muda ya, masih muda banget, dan Sar tuh mencoba untuk memaksimalkan usia Sar itu untuk berdakwah, karena ini merupakan tugas bagi kita sebagai seorang manusia. Kita merupakan umat terbaik, dan tugas kita adalah mengajak orang lain kepada kebaikan dan senantiasa mencegah orang lain kepada keburukan. Nah ketika kita sekarang pengen berdakwah di masa muda, itu merupakan sebuah hal yang sangat bagus, karena berdakwah adalah merupakan contoh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan jadi ketika waktu muda ini kita sibukkan dengan amal baik, pasti kita nggak bakal tuh sempat sama maksiat gitu. Karena cuma dua prinsip yang benar-benar saya pegang hari ini. Jika kita tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti kita bakal disibukkan dengan kemaksiatan. Nggak masalah kita capek berdakwah, beramal soleh, sholat, berinfak, berzakat, dan melakukan apa yang Allah perintahkan, nggak masalah. Itu semua lelahnya itu insya Allah bakal jadi pahala. Sedangkan kita tahu maksiat itu juga capek teman-teman. Kita maksiat misalkannya pergi malam gitu kan, terus boncengan sama pacarnya, berzina, khamar dan sebagainya, itu membuat capek juga. Nah tapi di masa muda kita bisa memilih teman-teman, apakah kita akan lelah dalam ketaatan, apa kemaksiatan. Jadi di waktu muda ini, kalau misalnya kita pengen terlepas dari dosa dan kesalahan, kita pengen terlepas dari kemaksiatan, yuk kita sama sibuk-sibukin diri kita dengan kebaikan untuk berdakwah. Karena cuma itu konsepnya yang Sar pegang hari ini. Jadi mulai hari ini sebenarnya Sar tuh bener-bener benci yang namanya tuh waktu luang. Karena waktu luang itu bisa membuat peluang untuk kita bermaksiat gitu. Nah jadi untuk teman-teman sekarang yang masih ragu untuk sibuk dalam kebaikan, teman-teman jangan ragu bahwa ternyata ketika kita sibuk dan kebaikan, kita nggak sempet tuh untuk melakukan kemaksiatan. Iya, luar biasa. Benar sekali ya Kang Sar. Memang waktu luang ini bisa jadi sesuatu hal yang berbahaya sekali. Apalagi waktu luang dilalui dengan kesendirian. Betul. Setan itu luar biasa bisikannya dan tipu dayanya. Nah nih terkait dengan dakwah di usia muda. Dakwah seperti apa sih yang bisa dilakukan pada kaum remaja milenial saat ini? Nah, kalau misalnya kita bahas tentang bagaimana cara kita memaksimalkan dakwah di masa muda ini, karena pada hari ini kita lihat sekali banyak perkembangan teknologi. Dan kita lihat sosial media, ada Instagram, TikTok, apalagi ya sehari ini. Dan kita itu ketika kita menggunakan sosial media, kita tidak cuma sekedar pengguna, tapi kita dengan pengguna itu kita bisa memaksimalkan untuk kita bisa menyebarkan kebaikan. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim, kita punya tugas tadi itu berdakwah. Jadi jangan sampai ketika teknologi ini maju, kita malah terikut-ikutan dengan tren negatifnya. Jadi kalau misalnya pemuda sekarang pengen berdakwah, di mana gitu aku harus berdakwah? Mulai dari sosial media. Karena sosial media itu kita lihat teman-teman banyak sekali viewersnya, likesnya, komennya, dan apalagi kabar bahagianya dakwah itu meskipun kita lakukan sosial media tetap bakal jadi pahala jariah bagi kita gitu. Ya luar biasa sekali bener. Jadi memang peluang dakwah di sosial media dengan dakwah di dunia nyata nih menurut Kang Sahar paling asik yang mana nih? Nah, kalau misalnya kita bahas tentang paling asik adalah gini teman-teman. Kita harus tahu bahwa ternyata dakwah itu tidak selamanya membuat kita itu seru-seruan ya. Betul. Dakwah itu berat, ujiannya banyak. Bener. Tapi kalau misalkan kita sekarang pengen dakwahnya itu enjoy, ya kita perbaiki niat kita. Kita berdakwahin untuk karena siapa? Kalau misalnya kita karena makhluk, pasti kita bakal gagal berdakwah. Karena ujian dakwah tadi banyak, cacian, makian, akan banyak orang benci kepada kita. Rasulullah SAW itu dibenci ketika berdakwah, dilempari kotoran. Dan kita sekarang hanya cuma dikata-katain doang, nggak dilempari kotoran tuh. Rasulullah SAW itu orang yang mulia, perkataannya tuh sungguh luar biasa baik, akhlaknya baik. Nggak ada tuh melakukan hal-hal yang malah membuat orang itu terluka, enggak. Tapi Rasulullah SAW saking cintanya kepada umat manusia, saking cinta kepada umatnya, Rasulullah senantiasa orang-orang yang membencinya, yang menghinanya, tetap sama Rasul didoakan gitu. Iya, luar biasa sekali ya memang terkait dengan
cobaan di dalam berdakwah atau hambatan atau tantangan di dalam berdakwah memang bukan hal yang mudah gitu kan. Betul. Karena itu juga yang menjadikan sebuah ujian lulus atau tidaknya kita dalam berdakwah, istiqomah atau tidaknya dengan berdakwah itu. Nah, terkait dengan kunci dari keistiqomahan ini nih Kang Sahar, apa nih yang paling besar yang berpengaruh kita tetap bisa survive, bisa struggle gitu kan di dalam dakwah ini? Nah, ya bismillah. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang istiqomah itu sebenarnya berat teman-teman. Istiqomah itu berat. Sampai kalau misalkan Dilan itu bilang yang berat itu rindu, padahal kalau misalnya Sar sendiri ternyata yang berat itu adalah istiqomah gitu. Nah, tapi kita bisa berusaha untuk bisa istiqomah. Caranya gimana gitu kan, melihat perkembangan pada hari ini, melihat zaman pada saat ini banyak sekali kemaksiatan. Kita pengen istiqomah, jawabannya cuma satu. Pertama, mungkin ada paksaan dulu dari diri kita sendiri. Kita paksakan dulu untuk beramal soleh gitu. Nah ya, ketika kita sudah memaksakan diri kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang ikhlas. Karena kenapa? Karena tadi kita pertama mungkin ada paksaan dulu, tapi insya Allah setelah ada prosesnya, setelah kita ya berusaha aja paksain diri kita untuk beramal soleh, insya Allah kesana-sana kita bakal ikhlas. Dan kita tahu bahwa istiqomah itu berat, benar-benar berat. Dan kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya Dilan bilang rindu itu berat, enggak, itu salah. Yang berat itu istiqomah. Tapi kita sekarang kabar baiknya kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita minta terus ke Allah, ya Allah istiqomahkan kami dalam kebaikan, istiqomahkan kami dalam dakwah. Karena seorang pengemban dakwah itu mustahil enggak tahajud. Pengemban dakwah tuh mustahil dia enggak berdoa. Betul. Karena tadi dakwah itu teman-teman, kita tuh emang bener-bener harus minta pertolongan ke Allah. Kita senantiasa diistiqomahkan. Jadi kalau misalnya kita pengen istiqomah, pertama ada kemauan dulu dari kita. Setelah itu kita berproses, dan terakhir adalah kita minta doa kepada Allah, ya Allah istiqomahkan kami dalam kebaikan. Dan ada doanya, ya muqallibul qulubi tsabit qalbi ala dinik, seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Ya, ini ngomong-ngomong nih, tadi yang dibahas adalah terkait dengan Dilan nih. Ya, Kang Sar membahas terkait dengan ada dua hal dalam film itu yang bisa mempengaruhi dunia remaja. Ya. Yang pertama pacaran, Ya. yang kedua geng motor. Iya betul. Nah, bagaimana nih Kang Sahar terkait dengan hal ini? Ya, nah jadi gini teman-teman. Ketika kita sekarang nonton Dilan ya, nah itu banyak sekali yang terinspirasi. Banyak sekali orang yang pengen jadi Dilan, atau kalau ceweknya jadi Milea gitu kan. Dan teman-teman harus tahu ternyata kegiatan pacaran itu dilarang dalam Islam. Wala taqrabu zina gitu. Kita sebagai seorang muslim harusnya samina wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk tidak mendekati zina? Cuma simpel jawabannya, biar kita terjaga teman-teman. Betapa banyak dari kita hari ini berpacaran dan akhirnya rusak. Akhirnya kehormatannya hilang. Akhirnya tadinya yang dia senantiasa jadi orang yang bersih, suci, akhirnya dia terkotori oleh apa? Kegiatan berpacaran. Dan ketika berpacaran mungkin pertama chattingan dulu, dan nauzubillah akhirnya pada perzinahan. Jadi untuk teman-teman hari ini, yuk kita istiqomahkan untuk tidak pacaran. Ketika sekarang teman-teman punya pacar, putuskan. Kenapa? Karena ketika teman-teman dengar podcast ini, itu merupakan tanda hidayah datang kepada teman-teman gitu. Nah jadi kalau misalnya sekarang teman-teman merasa aku tuh ketika berpacaran semangat sekolahnya, moodnya selalu baik, itu membuat motivasi hidup, itu teman-teman adalah bisikan setan, dan kita tuh nggak boleh ngikutin langkah-langkah setan gitu. Nah jadi kita sekarang berusaha untuk tidak berpacaran. Meskipun kita lihat orang berpacaran mungkin seru, tapi ujung-ujungnya nauzubillah kepada hal yang buat kita rugi, celaka, bukan hanya dunia tapi akhirat juga. Dan terus yang kedua adalah tentang geng motor ya. Nah mungkin para remaja, para pemuda itu merasa keren, merasa gaul ketika bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kita harus tahu gini teman-teman. Misalkan kita lihat ada bikers hijrah misalkan. Nah jadi sebenarnya kita mau motor-motoran boleh, kita mau nongkrong boleh, kita mau gaul boleh, tapi kita nggak boleh bebas. Kita nggak boleh melakukan apa yang Allah haramkan pada kita. Misalnya kita ada bikers hijrah, kita pakai motor-motor untuk apa? Untuk datang kajian. Itu yang keren. Gitu. Jadi kita harus tahu definisi keren itu apa gitu. Jadi jangan terjadi sampai hari ini, jangan sampai kita mendefinisikan keren itu sesuai dengan hawa nafsu. Kalau misalnya kita mendefinisikan keren hanya sebagai hawa nafsu, itu kita nggak bakal tuh jadi orang yang keren. Padahal teman-teman kita lihat para sahabat Nabi dulu itu para keren-keren, pada keren-keren semua. Mereka berjihad dengan kuat.
mereka bisa berperang, bisa pegang pedang, bisa berjihad di jalan Allah, bisa berdakwah. Itu kan keren. Jadi pada hari ini kita harus termotivasi oleh para sahabat Nabi dulu, oleh perjuangan para syuhada. Mereka keren banget teman-teman. Naik kuda, mereka berjihad, mereka bertakbir gitu kan. Jadi hari ini ketika teman-teman misalkan, apakah kita nggak boleh naik motor? Apakah nggak boleh sanmori atau motor-motoran? Boleh, tapi kita jangan sampai tawuran. Kita melakukan perpecahan, kita melakukan penghinaan dan sebagainya. Jadi tadi kita gaul boleh, bebas jangan, seperti itu. Luar biasa. Ya nih Kang Sahar ya. Terkait dengan kata pemuda keren ini, pasti pemuda keren yang diidamkan atau diidealkan itu adalah seorang pemuda yang istimewa. Ya. Nah, bagaimana nih tipnya agar kita atau teman-teman nih diajak untuk menjadi seorang remaja yang istimewa? Oke, ya bismillah. Nah, jadi ketika sekarang teman-teman pengen jadi pemuda yang hebat, pemuda yang istimewa, pertama, kita harus punya prinsip hidup. Ketika kita sudah punya prinsip, kita udah punya tujuan hidup, kita bakal terarah, kita bakal dinamis kehidupannya. Dan sekarang ketika teman-teman pengen jadi pemuda hebat, pengen jadi pemuda istimewa, tapi masih sama kegiatannya sama orang lain, sama kebanyakan orang, teman-teman gak bakal jadi orang hebat dan gak bakal jadi orang istimewa. Karena orang hebat, orang istimewa itu beda dari yang lain gitu. Ketika orang lain berpacaran, dia taat. Ketika orang lain malas sholat, dia tetap sholat. Ketika orang lain mereka berpacaran, melakukan kemaksiatan, dia senantiasa taat kepada Allah gitu. Jadi pertama kita harus punya prinsip dan tujuan hidup. Setelah itu kita itu harus menambah ilmu kita, terutama ilmu agama Islam. Kita harus mengkaji Islam itu lebih dalam. Dan kalau misalnya ada orang yang bilang gak usah mengkaji Islam, itu nanti kita terjadi penyimpangan. Nah, itu kan sebuah pernyataan yang menyimpang. Kita itu harus sekarang itu menuntut ilmu agama Islam itu harus benar-benar mendalam gitu. Karena dengan itu kita mendapatkan ilmu, insya Allah kita bakal tahu apa yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Dan boleh jadi kita hari ini melakukan kemaksiatan, keharaman, tidak taat kepada Allah, mungkin ilmu kita itu dangkal gitu. Dan setelah menuntut ilmu, yang terakhir adalah kita itu harus punya yang namanya tuh kelompok, komunitas yang mengantarkan kita bareng-bareng kita taat kepada Allah, kita bareng-bareng berdakwah, kita bareng-bareng senantiasa menegakkan agama Allah gitu. Nah, jadi ketika teman-teman udah punya 3 aspek itu, insya Allah kita bakal jadi pemuda yang hebat. Karena jadi pemuda hebat itu sebenarnya nggak bisa sendiri, kita harus saling mensupport teman-teman kita. Jadi mulai hari ini silahkan filter teman-temannya, mana yang bisa membuat kita kepada kebaikan, apa keburukan, silahkan filter. Karena bagaimanapun teman itu bakal mempengaruhi diri kita. Jangan hanya berteman itu cuma ketawa-ketawa di dunia gitu kan, nyari senang-senang pakai uang, sedangkan di akhirat malah jadi musuh gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita berteman sekarang dalam kebaikan, berteman sekarang bukan cuma dunia tapi sampai akhirat, sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Asik banget nih malam ini nih teman-teman. Saya sendiri nih kedatangan tamu yang istimewa, beliau dari Bandung nih, datang ke Tasik, dan kita nih tadi juga beliau menjadi pembicara di sebuah acara seminar, dan luar biasa sangat memotivasi teman-teman yang pada hadir pada saat tadi. Nah nih Kang Sahar ya, walaupun memang dari tadi pesan-pesan ini sudah daging semua nih bagi teman-teman yang insya Allah bisa hadir, bisa menyaksikan konten ini. Nah, pesan nih buat remaja pada saat ini seperti apa? Oke, bismillah. Nah, pesan buat teman-teman sekarang yang masih merasa nyaman dengan zona nyamannya, masih merasa nyaman dengan kemaksiatannya, teman-teman, kita mau gak jadi orang yang bahagia? Kita mau gak hidupnya tenang? Dan tadi ya, aku sering bilang di setiap aku ngisi itu, kita bakal bahagia ketika kita taat kepada Allah. Jangan sekali-kali kita berpikir kita bakal bahagia lewat kemaksiatan. Gak bakalan teman-teman. Coba lihat hari ini di rumah kita ada orang tua kita, bahagiakan mereka. Emang sampai hari ini kita udah belum pernah ngebagiin mereka? Pernah gak sih kita buat mereka tuh senyum dan bangga kepada kita? Jadi jangan sampai kita hari ini mengurusi teman kita, mengurusi kemaksiatan kita, mengurusi pacar kita, sampai lupa sama orang tua gitu. Jadi kalau misalnya pesan dasar, pertama, kita harus berbakti kepada orang tua. Kedua, kita sekarang mulai sibukkan diri dalam kebaikan. Seriously, ini harus benar-benar teman lakukan.
Karena tadi teman-teman, kalau misalnya kita sekarang nggak sibuk sama kebaikan, kita bakal sibuk dengan keburukan. Jadi ketika sekarang teman-teman sulit keluar dari dosa, sulit keluar dari kemaksiatan, mungkin teman-teman nggak sibuk. Jadi mulailah sibuk dengan kebaikan. Dan yang terakhir adalah pesan dari aku adalah, yuk kita menjadi pemuda yang hebat, menjadi pemuda yang istimewa. Karena masa depan ada di tangan kita teman-teman. Jadi jangan sampai kita hari ini merasa minder ketika kita, aduh aku tuh pengen hijrah tapi malu. Teman-teman, kita berhijrah, kita taat kepada Allah, insya Allah Allah itu bakal ngebantu setiap kehidupan kita. Kita mau kan dimudahkan kehidupannya, dan kalau misalnya kita pengen mudah kehidupannya, kita dekat sama Allah, seperti itu pesannya. Ya, luar biasa sekali. Ya, Kang Sahar nih, sebetulnya nih saya pengen ngobrol lebih jauh ya. Kan tetapi mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita lagi untuk bertemu, untuk ya berbagi juga dengan teman-teman, sehingga nggak terasa nih waktu ya. Mudah-mudahan nih Kang Sahar bisa lagi kita berbicara banyak dan memberikan sharing-sharing kepada teman-teman seperti apa nih triptiknya menjadi seorang pemuda yang hebat. Insyaallah. Nih teman-teman, mungkin tadi terkait dengan obrolan kita nih pada saat ini, mudah-mudahan hal ini bisa membuat teman-teman sedikit memberikan sebuah inspirasi nih, kemudian menjadikan sebuah dorongan atau motivasi sehingga mengambil sikap untuk memilih menjadi orang yang hebat, orang yang istimewa, orang yang luar biasa dengan memilih aktivitas-aktivitas yang membuat kita menjadi orang yang super atau orang-orang yang hebat. Terakhir Kang Sahar, closing. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Closing statementnya adalah, mulai hari ini kita harus tahu bahwa ternyata kehidupan ini sementara teman-teman. Kita nggak tahu mati itu kapan. Bisa jadi besok kita mati. Kita jangan merasa aman dari kematian. Mungkin kita merasa, sekarang aku baru 17 tahun. Mati itu kan 60 tahun, 70 tahun. Teman-teman, berapa banyak dari kita hari ini melihat banyak sekali pemuda yang sudah mendahului kita gitu. Nah, jadi mulai hari ini kita harus tahu nih, kehidupan ini sementara. Gak usah kita sekarang nyari harta sampai lupa sama Allah. Kita nyari harta, tata wanita sampai lupa sama Allah. Kita nggak taat sama Allah, kita melanggar aturan Allah gitu. Nah, jadi kita harus tahu, kehidupan ini sementara. Dan ketika kita tahu sementara ini, kenapa kita tidak mempersiapkan amal soleh kita teman-teman. Jadi yuk kita menjadi orang yang senantiasa semangat dalam beramal soleh, dan semoga dengan amal soleh itu kita bakal dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, itulah teman-teman obrolan kita pada saat ini. Itu terkait dengan bagaimana menjadi pemuda yang hebat, pemuda yang istimewa, dan nantikan konten-konten kita nih selanjutnya terkait dengan obrolan seputar remaja, obrolan seputar problematika pemuda, dan obrolan sekitar bagaimana kita menjadi seorang pemuda di era kekinian sehingga menjadi pemuda yang hebat, bisa dibanggakan orang tua, bisa dibanggakan negara, dan bisa dibanggakan oleh agama. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Intinya bahwa tetap semangat, tetap istiqomah, tetap memilih menjadi orang yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.